Ya, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Multazam pemirsa, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Ledakan keras yang diduga dari petasan ini menggemparkan warga Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ledakan merusak rumah warga yang juga melukai 4 orang. Sejumlah warga Dusun Gedang Sari, Kecamatan Pandak, Bantul, Minggu sore dikejutkan oleh adanya suara ledakan keras yang berasal dari rumah Selamet, Ketua RT 07 Gedang Sari, Wijirejo, Pandak, Bantul. Warga menemukan 4 orang korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Polisi yang mendapat informasi ledakan melakukan pengamanan dan melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bekas ledakan dan sebagian atap teras rumah hancur. Polisi juga menemukan adanya plastik dan sisa bahan pembuatan mercon di lokasi ledakan. Bersama tim Inafis, petugas memasang garis polisi, mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi. Masih dalam penanganan medis. Di sini kita ada 4 korban yang telah dilarikan ke rumah sakit. Yang pertama Pak Selamet alias Kepung, 35 tahun, dibawa ke RSPKU Bantul. Jelang Ramadan, pemirsa, harga beras di sejumlah daerah masih tinggi. Meski harga beras Bulog mengalami penurunan, namun harga beras premium masih mencapai Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga beras masih dirasakan oleh penjual dan pembeli di Pasar Curug Agung pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu. Di sini harga beras medium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, sedangkan harga beras premium masih di angka Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dirasa memberatkan warga. Bu, berat nggak Bu dengan kondisi seperti ini Bu? Iya. Ibu dapat bantuan nggak bansos itu? Nggak dapat Ibu mah. Nggak dapat. Biasanya kalau harga beras itu berapa sih Bu? Biasanya kalau Ibu beli? 14.000. Nah, sekarang? Sekarang 16 paling hemat. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan beras di pasar telah mengalami penurunan harga. Hal tersebut terjadi pada beras Bulog yang memiliki pasokan banyak. Iya, yang dari Thailand sama Pakistan sekarang yang turun dari Presiden mah. Kalau untuk beras lokal sendiri? Beras lokalnya masih mahal sih, turun cuma sedikit kayak 10.000, belum kayak Bulog gitu. Terkait kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras. Terlebih bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Tak hanya beras, pemirsa, jelang Ramadan harga daging terus meroket. Ya, di pasar daging di kota Sibolga, pemirsa, daging sapi ini dijual dengan harga Rp160.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasar penyapungan Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogram. Para pedagang daging di pasar daging dadakan Sibolga mengeluhkan sepinya pembeli lantaran tingginya harga jual daging. Sebagian masyarakat yang biasa membeli dalam jumlah kiloan, kini mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Menurut para pedagang, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogram ini disebabkan berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Hal serupa juga terjadi di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga daging kini mencapai Rp180.000 per kilogram dari semula hanya Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini disebabkan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa. Menurut pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Karena harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk apa, kebutuhan lain kan? Yang lain ya. Apalagi yang mahal ini, selain daging? Kalau yang hari ini, untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Selain daging, hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Hari Daging Megang menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pasar Ulegle, Pidijaya, Aceh mencapai Rp200.000 per kilogramnya. Kendati harga mahal, warga tetap memburu daging megang yang telah menjadi tradisi atau budaya di tengah masyarakat. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Pasar Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh, telah ramai dikunjungi oleh warga yang berburu daging dalam tradisi megang Minggu pagi. Pada tradisi megang pertama, harga daging sapi atau kerbau bervariasi mulai dari harga Rp170 hingga Rp200.000. Meski harga daging masih tergolong mahal, namun tak menyurutkan para pembeli karena sudah menjadi tradisi turun-menurun di bumi Serambi Mekah. Bervarian lah, ada yang 200, ada yang 180, malah sekarang ada juga yang 100.000. Itu tergantung kondisi dari dagingnya. Tradisi Hari Megang di Aceh merupakan momentum yang dinantikan oleh masyarakat untuk menikmati daging menyambut bulan suci Ramadan. Pemerintah Kabupaten Pidi Aceh menyembelih 35 ekor sapi dan menyalurkan daging untuk masyarakat miskin, yatim piatu, dan kaum disabilitas. Ribuan paket daging ini didistribusikan untuk masyarakat du'afa yang tersebar dalam 23 kecamatan di Kabupaten Pidi. Megang ini dalam upaya menghidupkan kembali tradisi memuliakan Ramadan oleh Sultan Iskandar Muda Aceh yang lama ditinggalkan. Lama ditinggalkan bukan megangnya, tapi mengumpulkan sapi-sapi dari para dermawan untuk du'afa, itu yang ditinggalkan. Jadi kalau megang masih dilaksanakan, tapi ini dalam upaya menghidupkan kembali, mengumpulkan sapi-sapi dari para dermawan. Sapi yang dipotong merupakan sumbangan dari para dermawan, SKPK, lembaga non-pemerintah, dan BUMN. Dari Aceh, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta International Marathon 2024 akan digelar bulan Juni mendatang. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyukseskan gelaran yang diikuti para pelari dari dalam negeri maupun mancanegara. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan PT Bank Tabungan Negara meluncurkan gelaran Jakarta International Marathon 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Event berskala internasional Jakim 2024 nanti akan digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 23 Juni mendatang. Selain untuk memeriahkan Hari Jadi Jakarta yang ke-497, Jakim 2024 juga untuk terus meningkatkan kota Jakarta sebagai kota sport tourism. Rute BTN Jakim 2024 rencananya akan dipusatkan di Silang Barat Monas dan finish di Stadion GBK. Kategori yang dilombakan adalah maraton 42.000, half marathon 21.000, dan maraton 10.000. Pertama logistik ya bersama Pemda, kemudian Pemda pasti mulai mempersiapkan pengumuman, sosialisasi, termasuk juga di event-event DKI nanti akan dimasukkan sosialisasi mengenai acara ini supaya masyarakat nggak ngeluh. Karena kalau kita keluar negeri ikut acara di dunia ini kan ada 6 major marathon gitu. Saya kebetulan pernah ikut 1 gitu ya. Nah kalau kita lihat itu masyarakatnya nggak ngedumel, malah seneng karena didatangi oleh warga seluruh dunia. Melalui event olahraga berskala internasional ini, Pemprov DKI dan BTN berharap BTN Jakim 2024 akan banyak diminati oleh peserta dari dalam dan luar negeri dengan target peserta sebanyak 15.000 pelari. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Jakarta Safety Run Jakarta 2024 diikuti ratusan peserta. Kegiatan itu digelar sebagai penutup rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi menggelar Safety Run bulan ketiga DKI Jakarta 2024. Safety Run menjadi puncak dari bulan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berbagai kegiatan olahraga seperti senam dan jogging bersama dimulai sejak pagi hari. Rute jogging dimulai dari Jalan Haji Agus Salim hingga Bundaran Ratu Plaza dengan jarak tempuh 5 km. Kegiatan ini diikuti 500 peserta, mulai dari ASN, para pekerja dari sejumlah perusahaan. Setidaknya 20 perusahaan tergabung dalam penyelenggaraan rangkaian bulan K3 Jakarta tahun ini. Di Jakarta Safety Run 5K atau 5 km ini merupakan rangkaian puncak acara bulan K3, di mana awal dari kegiatan bulan K3 kita awali di tanggal 31 Januari 2024. Kita melakukan apel akbar ya di Gelanggang Olahraga Sumantri Bojonegoro. Saya ikut bangga hari ini kita dilaksanakan Jakarta Safety Run. Sebab di daerah lain setahu saya biasanya cuma banyak pemeriksaan kesehatan. Nah, ya hari ini di sini luar biasa sekali, ramai sekali. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini para pekerja lebih membudayakan K3. Ya tentunya perusahaan harus mempunyai target yang sangat tinggi mengenai kecelakaan kerja, yaitu zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Dan ini harus dibudayakan, tidak hanya sekedar ada SOP saja, tidak hanya sekedar wacana saja, tetapi pelaksanaannya secara persisten, secara konsisten untuk menjaga kecelakaan kerja itu supaya tidak terjadi. Jelang Ramadan 1445 Hijriah, pemirsa, berbagai produk bertema Idul Fitri diperkenalkan kepada masyarakat. Kali ini 2 produk logam mulia bertema Idul Fitri bisa Anda dapatkan untuk menyambut Hari Kemenangan. PT Aneka Tambang (TBK) atau Antam kembali mewujudkan komitmen inovasi produk serta memenuhi permintaan para pecinta logam mulia tanah air. Berlokasi di G-Expo Jakarta, Antam memperkenalkan 2 produk emas tematik Idul Fitri 1445 Hijriah. Tersedia 2 kategori, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta gift series dengan berat setengah gram hingga 1 gram. Produk emas kali ini memiliki desain yang unik karena menggabungkan antara estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Yang didesain yang gift series tahun ini gambarnya itu memang menceritakan dan melukiskan mengenai kebahagiaan dan kegembiraan pada saat hadirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di sini ada tema seperti mudik, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Sedangkan emas Idul Fitri 1445 Hijriah ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika yang mencakup microtext, QR code, rainbow effects, dan 3D effects pada permukaan emas. Microtext merupakan kode khusus yang berukuran sangat kecil yang menjadikan emas ini sulit dipalsukan. Kalau dari sisi jumlah, kita memang untuk produk ini terbatas sebesar 2.500 pieces yang akan kita produksi dan sudah kita luncurkan mulai dengan hari ini. Jadi bisa segera dibeli di butik-butik logam mulia maupun di pameran. Dengan mengusung tema Gembita Hari Raya, diharapkan produk ini dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idul Fitri Anda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.